Oke, sebentar saya share PPT-nya. Oke, PPT-nya pun sudah saya share ya, sudah saya share di Sepada. Kalian harusnya sudah baca. Kita akan coba bahas itu sebenarnya academic writing. Dan kemungkinan besar ini materinya masih sama. Ada yang sama dengan yang kemarin sudah kita pelajari di semester lalu. Oke. Oke. Introduction to academic writing. Yang pertama, why do we write? Oke. Sebagai jurusan bahasa ya, bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia ataupun bahasa lain, maka nulis atau writing itu tidak bisa kita pisahkan dari tugas-tugas kuliah, dari apalagi ya terutama dari tugas-tugas kuliah ya. Jadi otomatis kita harus menulis dan sampai di akhir semester nanti pun kalian juga harus nulis skripsi. Dan yang bahasa Inggris otomatis untuk UNSAM itu nulisnya harus berbahasa Inggris. Saya tidak tahu di apa namanya di universitas lain gimana. Universitas lain ada yang skripsinya pakai bahasa Indonesia? Pani? Kalau saya pesan bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris ya. Pakai bahasa Inggris ya. Oke. Saya tidak tahu di kampus lain ada yang pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau di UI itu mereka pakai bahasa Indonesia. Jadi jurusan sastra Inggris di UI, mereka nulis skripsi atau tugas akhirnya dalam bahasa Indonesia. Karena mereka memang nggak tahu ya, mereka namanya Universitas Indonesia, mungkin mereka mau menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utamanya. Walaupun dia anak sastra Inggris, mereka nulis skripsinya itu dalam bahasa Indonesia. Gitu. Oke ya, jadi kita anggap saja hampir semua kampus yang ada prodi pendidikan bahasa Inggris ataupun sastra Inggris itu nulis skripsinya dalam bahasa Inggris. Makanya kita perlu belajar academic writing. Oke, selain itu juga, jika nanti kalian jadi guru, otomatis kalian juga masih perlu academic writing. Ketika kalian nulis jurnal ilmiah, kalau misalnya kalian nanti menjadi akademisi, menjadi dosen, atau bekerja di perusahaan, otomatis kalian juga akan nulis laporan dalam bahasa Inggris, nulis email dalam bahasa Inggris, nulis surat dalam bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Makanya kita perlu menulis. Oke, secara teori, kenapa kita menulis? Yang pertama itu menulis itu sebagai dasar komunikasi. Jadi memang untuk melakukan komunikasi ada dua cara, bisa secara apa namanya verbal atau speaking, bisa juga menggunakan writing, menggunakan tulisan. Oke, selain untuk komunikasi, writing ini juga bisa sebagai memori. Seperti tadi kita bahas, ketika misalnya kalian menulis di diary, di jurnal, atau di time capsule seperti tadi kita buat, itu nanti akan menjadi memori. Jadi apa yang kalian tulis hari ini itu ketika kalian baca di masa depan, kalian akan teringat. Kalian akan bisa senyum-senyum, bisa mungkin merasa aneh, merasa lucu, dan lain sebagainya. Kemudian nulis itu juga bisa untuk developing idea atau making connection. Jadi kalau ini nggak harus dengan menulis, ya bisa juga dengan berbicara. Kalau misalnya kalian berbicara, maka hari ini kalian ngomong 1 menit, maka itu akan hilang kalau tidak kalian rekam. Oke. Tapi kalau kalian nulis, dia otomatis langsung ada, langsung tersimpan. Oke. Kemudian juga menulis itu kata orang merupakan skill yang paling sulit. Tapi menurut saya tidak. Jadi tiap orang itu pasti beda. Ada sebagian orang yang mengatakan speaking sulit, ada yang mengatakan listening sulit, ada yang mengatakan writing sulit. Jadi writing itu bukan skill yang paling sulit. Jadi tergantung pada masing-masing orang. Oke.
Oke, saya mau ke mahasiswa yang dari luar UNSAM. Ini dari tadi Fani saja. Yang lain ada yang bisa mungkin berbagi pengalaman dengan kami selama hidup ya mungkin. Selama hidupnya mungkin kira-kira ada nggak pengalaman nulis gitu? Apakah nulis mungkin nulis iya ya, maksudnya dari SD nulis, tapi yang saya maksud nulis itu mungkin ada nulis esai, nulis apa namanya, ikut lomba nulis puisi, atau udah nulis buku, atau mungkin sudah punya jurnal, boleh silakan berbagi pengalaman dengan kami. Ada? Atau Fani silakan Fani. Pengalaman yang kayak ya, Sir? Pengalamannya dengan writing gitu, mungkin pernah nulis puisi, pernah nulis diary gitu, atau pernah ikut lomba nulis atau nulis buku gitu. Apa aja boleh, silakan. Atau nggak ada pun nggak masalah gitu. Nggak ada ya? Nggak. Oke. Yang lain ada? Kalau saya ada, Sir. Ya, Nabila, nulis apa Nabila? Waktu itu pernah nulis cerpen bahasa Inggris di sekolah, terus dapat juara 2 gitu. Tapi tingkat sekolah aja sih, Sir. Tingkat sekolah, oke, nggak masalah ya, maksudnya nggak masalah kok. Yang penting kalian punya pengalaman dengan nulis. Oke, kira-kira susah nulis bahasa Inggris? Susah. Di mana? Bolak-balik kamus terus. Bolak-balik kamus. Oke. Terus apa lagi? Ada kesusahan yang lain? Sama kayak masih bingung ini grammarnya kira-kira bener gak ya gitu. Oke, itu dulu ya. Kalau sekarang nggak bingung lagi kan? Ya lumayan lah dari kemarin. Terus pernah lihat lagi nggak tulisan yang ditulis waktu SMA itu? Masih Enggak. bisa dihilang ya? Udah hilang, sayang banget. Padahal pengen ngoreksi lagi gitu, tapi udah nggak ada. Oke, ya gitu ya. Jadi makanya saya bilang sebaiknya apa yang kalian tulis itu disimpan. Jadi ketika satu hari kalian lihat, kalian akan tahu tuh kenapa saya nulisnya kayak gini dulu ya. Ini grammarnya kenapa salah? Ini kan cetek kan, ini kan terlalu kecil gitu. Ini to-be-nya kenapa bisa salah? Gitu. Jadi suatu hari kalian akan bertransformasi. Oke, ada tulisan yang tadi yang saya upload di kritik konstruktif itu. Saya coba buka. Itu saya tulis ketika saya S1, nggak tahu ya semester berapa, saya lupa, kayaknya sekitar semester 4 atau semester 3 gitu. Dan itu menang sebagai juara 1. Juara 1 lomba esai tingkat universitas. Tapi sebenarnya tulisan ini dulu tidak seperti ini gitu. Dulu masih banyak ini salahnya. Nah, jadi di sini saya nulis esai 5 paragraf tentang kesulitan atau masalah-masalah yang dihadapi pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia. Dan ini saya tulis dulu gitu ketika saya masih semester 4 atau semester 3 lah kalau nggak salah di S1, dan ini untuk ikut lomba menulis esai tingkat universitas. Jadi dulu nggak sebagus ini, dulu masih banyak salah, masih ada grammarnya yang salah, tapi ini udah saya perbaiki sehingga jadilah seperti ini. Walaupun sebenarnya nggak banyak saya perbaiki. Oke, jadi gitu ya. Jadi termasuk time capsule yang akan kalian tulis nanti diusahakan jangan hilang supaya nanti satu hari ketika kalian mau lihat lagi kalian masih bisa melihatnya. Oke, kita lanjut. Oke, ada 2 jenis penulisan. Yang pertama itu ada kita sebut formal, ada informal, atau juga bisa kita sebut dia sebagai writer oriented, ada reader oriented. Oke, kalau yang informal itu berarti dia writer oriented. Jadi dia informal, writer oriented. Karena yang baca hanya kita yang nulis, berarti dia informal. Maka audiennya siapa? Diri kita sendiri. Tujuannya untuk apa? Untuk personal, exploration idea. Kemudian bahasanya informal, lacking incoherent. Yes, terserah seperti saya disampaikan tadi di time capsule, kalian pakai yang informal. Jadi kalian boleh nulis sebebas-bebasnya, nggak usah terlalu formal, nggak usah
lihat paragrafnya, intinya nulis saja. Oke, tapi harus bisa dibaca ya, harus readable gitu. Jangan nanti susunan hurufnya kalian balik-balik, kemudian titik komanya nggak jelas, itu bukan juga seperti itu. Oke, bentuknya apa saja, bisa jurnal, bisa note, bisa draft, itu yang masuk ke informal writing. Kemudian ada formal writing, audiennya siapa? Orang lain. Ya, orang lain audiennya termasuk dosen, termasuk kawan kita, termasuk pembaca. Tujuannya untuk apa? Untuk komunikasi, untuk convincing, untuk explaining, juga untuk assigning ya, untuk tugas. Itu kalau untuk yang formal. Kemudian bahasanya harus formal, harus guiding the reader. Readernya itu harus betul-betul paham. Ya harus jelas mekaniknya, titik komanya ketika writing kita itu dalam bentuk formal. Oke, kita lanjut. Kemudian bentuknya apa aja? Bentuknya itu bisa essay, bisa paper. Paper ini artikel ya, artikel ilmiah. Bisa juga tesis, bisa business letter, bisa disertasi dan lain sebagainya. Itu untuk yang formal. Jadi untuk kelas ini, untuk kelas kita hari ini, berarti kita akan melakukan dua-duanya. Jadi kalian akan nulis yang informalnya, writer orientednya di time capsule. Kemudian untuk yang formalnya kalian harus nulis nanti di UAS dan UTS-nya. Oke, kita lanjut. Oke, setelah ada penjelasan tadi, kira-kira academic writing ini masuk ke mana? Ke formal atau yang informal? Ke writer oriented atau ke reader oriented? Formal ya. Oke, jadi akademik yang ketika ada istilah academic writing, maka berarti dia itu formal. Oke, academic writing kalau menurut ahli apa? Writing is an academic setting. Jadi ketika kita nulis dalam di dalam akademik, maka settingnya itu berarti formal. Kemudian siapa yang nulis? Bisa jadi scholar, untuk scholar, researcher artikel, bisa juga jadi dari ini untuk yang sudah jadi ya. Kalau misalnya draftnya bisa jadi dari student ke dosennya, ke lecture. Kemudian harus tersusun secara logik. Jadi harus ada pembuka, badan, penutup, atau kesimpulan. Jadi nggak boleh tiba-tiba kesimpulannya di tengah. Oke. Objektifnya harus jelas. Objektif ini artinya tidak boleh menurut perasaan saya misalnya, atau in my opinion, itu tidak akan pakai di dalam academic writing, atau I think itu tidak boleh dipakai dalam academic writing. Dia harus objektif. Kemudian combine theory and empirical data, jadi harus ada teori, harus ada data yang mendukung pernyataan kalian di dalam essay writing. Kemudian ada analytical, harus analisis dan critical. Kemudian develop central problem area, draw conclusion, harus ada konklusinya apa, harus ada kesimpulannya apa. Kemudian boleh juga argue in relation to what others have said atau written. Jadi kita boleh juga berargumentasi terhadap apa yang sudah orang lain katakan, apa yang orang lain tulis. Kemudian include reference. Jadi ketika kalian nulis essay harus ada referensi ya. Jadi dari 5 paragraf itu yang akan kita tulis nanti, itu harus ada minimal 5 referensi. 5, boleh lah. 4 lah minimal ya. 4 harus ada 4 referensi. Itu minimal. Jadi paragraf 1 ada 1 referensi, paragraf 2 1 referensi, 3 1 referensi, 4 1 referensi. Itu paling sedikit. Oke, paragraf 5 conclusion nggak perlu referensi. Kemudian stylenya atau bahasanya itu harus bahasa formal. Oke, ini sama ya, hampir sama dengan pengertian tadi. What is the purpose of academic writing? Discover knowledge, make a point, persuade reader, bisa juga share information, synthesize information, analyze topic, document your observation, atau semuanya bisa aja dalam satu tulisan, itu untuk semuanya. Kemudian dalam writing itu ada stage ya, ada tahapan-tahapan. Jadi kita nggak bisa seperti langsung jadi. Makanya nanti kita akan
alokasikan setengah semester untuk kita bisa menulis satu essay yang bagus. Oke, jadi pertama ada planning, itu finding topic, generating idea, atau juga biasa disebut dengan pre-writing. Kemudian setelah pre-writing, drafting, atau writingnya sendiri. Jadi kalau mau kita bagi ada pre-writing, writing, kemudian ada revising, kemudian editing, terakhir itu ada publishing. Kalau memang tulisannya mau dipublish. Oke, atau kita paling tidak nanti sampai ke tahap 3. Jadi pre-writing kita nyari ide, kemudian writing, kemudian ada revising. Sir, kalau mau 2 tahap aja boleh nggak, Sir? Dari pre-writing kemudian writing, atau langsung ke writing aja, Sir? Nulis saja, kemudian saya nggak mau revisi, boleh, boleh. Tapi nanti nilainya juga nggak direvisi. Jadi kalau misalnya kalian nulis, udah langsung kalian kumpulkan, nggak mau direvisi juga nggak masalah. Tapi nanti nilainya ya juga nggak direvisi. Gitu. Oke, jadi writing itu memang apa ya? Memang sebuah skill yang panjang, yang memakan waktu lama, karena memang nggak bisa langsung duduk nulis, itu pasti banyak sekali kesalahannya. Jadi nggak akan bisa perfect. Oke, dia harus direvisi. Oke, kemudian think of writing as a step by step proses. Jadi seperti saya bilang tadi, dia step by step proses. Proses pertama kalian harus membaca dan meriset. Ya, jadi kalian harus baca. Jadi orang yang nggak baca itu nggak akan bisa nulis karena nggak ada ide. Walaupun dia bahasa Inggrisnya pinter kali, dia tahu grammar dan sebagainya. Tapi kalau dia nggak pernah membaca, maka dia nggak akan dapat ide tentang apa yang mau dia tulis. Kemudian setelah banyak membaca, brainstorm idea, apa saja yang akan kalian tulis. Kemudian kita buat tesisnya, working thesis, atau outline-nya. Kemudian baru nulis, atau rough paragraph, review content, revise rough paragraph, kemudian review grammar, mekanik, termasuk dalamnya spelling, kemudian revise lagi ya, revise second paragraph, kemudian continue reviewing, revising as needed. Jadi bisa jadi revisi lagi. Gitu. Oke, kemudian ada beberapa hal yang harus kalian hindari ketika kalian menulis academic writing. Pertama, penggunaan I. Jadi ketika kalian nulis academic writing, jangan pakai I, jangan pakai we, dan jangan pakai you. Jadi bisa aja kalian pakai, misalnya kalian mau bilang I, tapi pakainya di writer, di researcher, di di author dan lain sebagainya. Oke, itu ya yang harus kalian hindari. Kemudian avoid not use construction. Avoid not, ini udah 2 kali ya. Avoid using contraction seperti isn't, they are, wasn't, can, dan lain sebagainya, itu harus kalian hindari. Intinya jangan menggunakan singkatan di dalam penulisan academic writing. Tapi di jurnal di time capsule tadi nggak masalah, silakan. Kemudian avoid slang word, avoid personal tone. Personal tone yang tadi ya saya bilang, misalnya I think, in my opinion, itu tidak boleh digunakan di dalam academic writing. Kemudian avoid vague ideas, jadi ide-ide yang kurang jelas, yang tidak tahu mau ngomong apa, itu hindari. Kemudian yang paling terakhir, avoid plagiarism. Nah, ini yang harus kalian hindari, plagiarism. Bagaimana cara menghindari plagiarism? Ya, kalian harus mengutip dengan benar. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana melakukan pengutipan yang benar. Oke. Kemudian apa yang harus kalian lakukan? To address both side of argument. Jadi kalau kalian menulis ada 2 argumen, maka kalian harus menulis dua-duanya. Kemudian cite your source. Jadi kalau kalian kutip orang lain, itu kalian harus mencantumkan sumbernya. Kemudian do use formal tone. Kemudian take a stand. Ini untuk kesimpulannya. Untuk kesimpulan kalian harus jelas. Kalian kalau misalnya dua ide, kalian setujunya ide yang mana, alasannya apa. Kemudian do use concrete detail.
Konkret detail ini contoh misalnya, kemudian example, data dan lain sebagainya. Jadi jangan hanya ngomong secara umum. Misalnya gini, mahasiswa Unsam terkenal rajin, titik. Jadi nggak bisa gitu, nggak bisa bos gitu. Orang bisa bantah, buktinya apa mereka rajin. Gitu. Jadi harus ada bukti, gitu. Jadi kalian bisa tambahkan detailnya. Hal ini terbukti dari mereka selalu hadir tepat waktu di Zoom selama perkuliahan semester genap, misalnya. Itu udah ada bukti. Dan kalaupun orang mau bantah, mereka harus mengemukakan bukti yang bertentangan dengan bukti yang kita punya. Tapi kalau hanya omongan kita, maka orang bisa bantah. Kemudian yang terakhir, to give yourself time to develop your paper. Jadi nggak usah terburu-buru, dan juga jangan terlalu santai ya, karena kita dibatasi oleh pertemuan 16 pertemuan. Jadi ada tuh, kan kemarin Bapak bilang harus santai. Ya udah, saya nggak nulis-nulis, Sir. Penting saya banyak kali tugas kuliah lain. Jadi saya baru mulai nulisnya di pertemuan ke-14 gitu. Jadi 14, 15 sudah kumpul, jadi cuma 2 minggu gitu. Itu nanti kalian akan kelabakan. Kalian akan bingung. Jadi pas mulai pertemuan ke-9 nanti disuruh mulai nulis, jadi itu langsung mulai gitu. Langsung mulai nulis, langsung revisi, langsung konsul, tanyakan apa yang perlu diperbaiki. Oke. Terakhir yang harus kalian ingat, writing is a process. Jadi nggak usah takut, nggak usah susah. Every writing assignment is practice for the next one. Writing takes time, pasti ya. Writing itu takes time, seperti saya jelaskan tadi. Ada pre-writing, ada writing, ada revising, editing, baru publishing. Jadi nggak ada tuh orang yang sekali, ada sih ya, ada. Ada orang yang memang sekali nulis langsung bisa dipublish, itu ada. Tapi biasanya dia memang udah expert gitu. Udah di mana-mana, kalau kita ikut seminar dia selalu yang isi. Itu dia memang udah expert. Kemudian go through every step. Proses, nikmati saja prosesnya, fokus on your idea first. Jadi fokus dulu ya ke ide apa yang ingin kalian tulis saja dulu. Nggak usah, ini grammarnya benar nggak, salah nggak. Jadi fokus on grammar and spelling last. Jadi grammar sama spelling itu untuk tahap revisi. Jadi tulis saja dulu apa yang mau kalian tulis. Kemudian yang terakhir, get feedback from peer, lecturer, tutor, atau siapapun boleh. Yang memang bisa kalian minta sarannya. Bisa juga kalian minta saran ke mesin translation ya. Mesin translation misalnya kalau Google Translate enggak, itu pasti jelek hasilnya. Misalnya Grammarly, kalian masukin tulisan kalian ke Grammarly, itu dia akan mengkalkulate kira-kira berapa persen tulisan kalian itu sudah bagus. Tapi itu Grammarly yang berbayar kayaknya. Kalau yang free, ya biar hampir mirip-mirip lah sama Google Translate. Kalau yang Grammarly itu. Jadi boleh ya, boleh minta feedback ke siapa saja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Any question? Any question? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kita masih punya waktu 6 menit lagi. Ada pertanyaan silakan, kalau ada boleh nanya apa saja, boleh nanya terkait perkuliahan, materi boleh, atau terkait aturan perkuliahan tadi juga boleh, silakan. Sir, Iya, silakan. kalau tanya di luar dari itu boleh? Boleh, silakan. Jadi soal perkuliahan juga. Ini kan kita udah masuk di setengah semester, Sir. Jadi kemungkinan besar kita bakal ngebut untuk ke UTS atau diperpanjang kuliahnya, nggak mungkin juga, Sir. Pasti ngikutin. Belum tahu ya, belum tahu. Kemungkinan kita tetap akan diperpanjang. Jadi ini kita September ya, Oktober, November, Desember, Januari. Jadi kita akan lewat ke Januari. Atau paling banter itu kita akan lewat ke Februari di pertengahan. Karena kan Maret udah mulai semester baru. Jadi kita nggak di pertengahan semester. Kalau kita bandingin sama kampus lain, mungkin kita di pertengahan semester. Tapi kita ini baru awal semester gitu. Jadi nggak usah susah, nggak mungkin besok pertemuan kedua saya akan langsung suruh kalian UTS nggak.
Gitu ya. Jadi kita ini masih awal semester. Dan bahkan di yang semester 1 mereka masih belum mulai kuliah ya. Semester 1 mereka minggu ini itu masih PKMBB apa sih namanya? PKKMB ya. Nah, mereka masih ikut itu dan baru mulai kuliahnya itu minggu depan. Jadi kita udah mulai satu pertemuan gitu. Jadi nggak usah susah, nggak usah takut. Kita akan tetap kuliah seperti biasa. Iya, Sir. Karena kemarin sebenarnya kami masih ragu untuk mengambil yang di semester 5 kan, karena takutnya nanti ngebut. Tapi makasih Sir ya. Oke. For information. Oke, yang lain ada silakan. Saya Sir. Ya, silakan. Luki. Gini Sir, saya pengen tanya, gimana sih cara menghindari plagiarisme itu Sir? Soalnya waktu itu saya juga kena itu. Padahal saya sudah perbaiki semua waktu itu Sir. Ya, yang untuk menghindarinya, kamu jangan copy paste idenya dari internet, itu yang pertama. Tapi kamu baca, boleh kamu baca dari internet, boleh kamu baca dari buku, terus kamu tutup buku, kamu tutup internet, baru kamu tulis. Jangan kamu hafal ya, misalnya kamu pahami yang kamu baca. Misalnya, yuk kita coba, yuk. Misalnya, ini ya, dari tulisan saya tadi. Nih. Nah, ini. Nowadays English has become an international language. Nah, kalau misalnya saya mau ngutip ini, saya nggak bisa langsung nulis ini. Tapi habis saya baca, oh intinya dia bilang bahasa Inggris itu bahasa internasional. Udah, saya tutup. Kemudian saya mau nulis misalnya. Saya mau nulis inti dari yang saya baca tadi. Itu nggak kelihatan ya. Nggak bisa diedit. Sorry. Mana yang Word? Control N. Oke. Dari tulisan tadi intinya kan bahasa Inggris, bahasa internasional. Itu intinya kan. Nah, ketika saya tulis, saya bisa nulis dengan cara lain, dengan kata-kata lain. Currently, people around the world ya. Ini pun kalau misalnya kalian pakainya ini, kalian bisa langsung cari katanya. People around the world consider English as international language. Ini kan udah berubah. Gitu. Jadi kalian baca, jangan kalian hafal apa yang kalian baca, tapi pahami inti dari yang kalian baca itu apa, terus kalian tulis pakai bahasa kalian sendiri. Itu namanya paraphrase. Nanti kita akan belajar lebih jauh tentang itu. Intinya seperti itu. Sehingga ketika kalian tulis sumbernya, itu ketika kalian masuk, saya kan sering cek tuh, misalnya saya copy kalimat pertama kalian, saya taruh di Google, itu tidak akan muncul kemiripan. Atau kalaupun dimasukkan ke Turnitin, itu tidak akan muncul kemiripan dengan bahasa orang lain, dengan tulisan orang lain. Walaupun yang kita omongin itu tetap sama. Oke, supaya lebih memperkuat kita tidak melakukan plagiasi, bagaimana? Tinggal tulis. Ini tadi sumbernya saya kan, jadi saya tulis nama saya, nama terakhir, Asra, 2020. Gitu. Terus kemudian saya buat referensi. Ini kan udah saya kutip nih di dalam teks, maka saya buat referensinya Asra, S, titik dalam kurung. Ini juga kita akan belajar nanti 2020. Kemudian judul artikelnya tadi apa? Judul artikelnya Learning English Problem in Indonesia. Oke, saya tulis Learning English Problem in Indonesia. Titik saya ambil tadi dari situs kritik konstruktif. Kemudian
retrieve on from mana. Jangan tadi tinggal copy paste saja itu apanya, linknya. Dah, selesai. Jadi intinya untuk menghindari plagiasi itu lakukan paraphrase. Paraphrase itu apa? Kalian baca, kalian tutup sumbernya, jangan kalian copy paste ya. Kalian baca, kalian pahami apa yang dibilang di situ, kalian tutup sumbernya, kalian tulis pakai bahasa kalian sendiri, kalian taruh kutipannya, kalian taruh referensinya, maka itu akan menghindari plagiasi. Gitu ya, Lucky? Baik, Sir. Sir. Itu yang harus kalian lakukan. Tapi Sir capek Sir gitu. Ya memang capek, namanya kuliah capek lah. Buat tugas capek lah. Kan lebih enak Sir, saya copy paste 5 paragraf dari Google, udah saya taruh sama saya Sir. Ya nilainya nanti kayak gitu juga gitu. Oke ya, gitu. Sir. Terima Oke, kasih, any Sir. question? Ya, oke. Terima kasih, Sir, sudah menjelaskan. Ya, my pleasure. Oke, ada lagi? Waktu kita udah lewat 1 menit. Nanti kita akan perdalam itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pertemuan kedua kita bahas tentang paragraf, ketiga tentang esai, keempat itu kita udah masuk itu nanti. Keempat, kelima, keenam, ketujuh itu kita udah masuk ke teknis penulisan. Kita udah masuk punctuation, masuk referensi, masuk mencari ide, memilih topik, itu kita akan masuk di pertemuan selanjutnya. Any question? No. Oke, yang dari Pani tadi mana Pani? Pani dah nggak ada lagi dari kita, Pani? Enggak ada, Sir. Cynthia? Halo? Gimana kesan perkuliahannya dengan kami? Kira-kira? Ya sangat menarik sekali kan, jadi kayak dijelasin gitu. Semuanya terperinci, jadi jadi ke kami juga nggak bingung gitu. Oke. Intinya ini ya, intinya baik ya. Maksudnya mungkin Sir lebih enak kuliah sama kampus kami Sir. Oke ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Hai Baby S. Dadah. Salam. Hey Baby S. Hi, my name is Baby S. Okay, that's all for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Thank you. Sir. Gracias.